Jika di video sebelumnya saya menjelaskan hal-hal yang menjadi penyebab di revisi di bab 1 kalian, maka di video kali ini saya akan menjelaskan penyebab bab 2 kalian di revisi. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, kita akan bahas kembali mengenai revisi dari dosen pembimbing. Di video kali ini kita akan khususkan untuk bab 2. Kira-kira poin-poin apa yang selalu direvisi oleh dosen pembimbing. Saya harap setelah menonton video ini kalian bisa meminimalisir revisian teman-teman semua agar pengerjaan skripsi kalian selalu lancar. Oke, sebelum kita masuk ke detail di bab 2, maka kita akan bahas terlebih dahulu revisi yang sifatnya umum ya. Kalau di video sebelumnya saya jelaskan bahwa ada revisi minor, ada revisi mayor. Nah, biasanya revisi minor ini lebih ke umum. Bisa terjadi di bab 1, bisa terjadi di bab 2, bab 3 ataupun sampai dengan bab 5. Kita bahas lagi, kita ulas lagi ya. Hal-hal yang umum sering terjadi skripsi kalian menjadi penyebab di revisi terus adalah tidak sesuai pedoman penulisan. Jadi pedoman penulisan yang kalian buat itu tidak sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang ada di kampus kalian. Oke. Itu ya yang sorry, ini ada kesalahan teknis terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah penulisan ya, pembuatan kalimat ataupun pembuatan paragraf yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi tetap ya, kalian harus menulis sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kadang kurang titik ya, kadang apa, itu umum akan terjadi di bab 1 dan sampai dengan bab 5 biasanya dosen akan mengkoreksi itu sehingga itu menjadi revisi. Lalu berikutnya adalah typo ya, salah ketik kayak ya, salah ketik itu sering kali terjadi dan itu biasanya mengganggu sekali. Kalau misalnya dosennya enggan untuk merevisi, biasanya sudah bad mood ya. Jadi meskipun kesalahannya kecil, tapi ini harus hati-hati ya, harus diperhatikan betul agar tidak mengganggu mood dari dosen. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke bab 2 ya. Di bab 2 ini di tinjauan pustaka, kita akan lihat apa saja sih yang jadi poin revisi yang selalu dosen koreksi ya di tinjauan atau kajian pustaka ini. Yang pertama terkait dengan teori ya, atau artikel jurnal terdahulu yang kita jadikan referensi. Biasanya jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang dicantumkan di bab 2 itu tidak relevan. Nah, itu akan dikoreksi sehingga akan direvisi ya. Jadi kita bahas apa, topiknya apa, lalu di bab 2 kalian sampaikan jurnalnya tidak relevan dengan penelitian kita. Nah, itu akan jadi hal yang akan dikoreksi. Maka dari itu pastikan artikel-artikel yang akan dijadikan rujukan itu harus relevan, terlebih penelitian-penelitian terdahulu yang kita jadikan patokan ya. Ada jurnal utama, ada jurnal pendukung. Nah, itu harus betul-betul relevan dengan penelitian kita.
Kalau tidak relevan udah pasti itu direvisi. Selanjutnya adalah terlalu banyak mencantumkan teori yang tidak relevan. Ya kalau tadi jurnal ini teori yang tidak relevan, banyak teori-teori yang disampaikan di bab 2 yang nggak ada hubungannya untuk mempertebal saja ya, karena memang itu adalah kajian teori, jadi kita memasukkan teori-teori apapun sehingga banyak teori yang nggak kepakai dan tidak relevan. Begitu, itu harus hati-hati juga. Selanjutnya yang jadi penyebab bab 2 kalian direvisi terus adalah tahun terbit ya. Tahun terbit. Nah, biasanya di kampus itu akan membatasi, misalnya kalau kita gunakan artikel jurnal itu maksimal berapa tahun, biasanya 5 tahun ya kalau jurnal. Kalau kita gunakan buku berapa tahun. Nah, itu harus diperhatikan, tahun terbit jurnal ataupun tahun terbit buku ya. Kalau lebih dari 5 tahun jurnal atau artikel penelitian itu tidak dianggap, atau buku yang terlalu lama tidak update itu pun tidak dipakai. Nah, itu harus diperhatikan tahun terbit. Selanjutnya adalah teori yang kita pakai tidak berdasarkan dari sumber yang terpercaya. Nah, ini juga harus dihindari ya. Kita kutip dari website yang tidak terpercaya, blogspot, kemudian website gratisan, opini orang gitu ya. Nah, ini juga harus dihindari dan itu akan jadi koreksi dosen pembimbing. Nah, selanjutnya hal yang sering direvisi itu cara ngutip ya, kutipan itu harus diperhatikan bagaimana kita mengutip agar tidak dianggap plagiarisme. Nah, itu saja beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa di bab 2 penelitian kalian ini direvisi. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.